Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya teman-teman, selamat malam, selamat datang kembali di channel kesayangan kita, channel Ilo Ekstrim. Dan masih bersama saya Ilo dimanapun teman-teman berada. Semoga teman-teman selalu dalam keadaan sehat walafiat, tanpa kekurangan satu apapun, amin amin ya robbal alamin. Dan pada kesempatan yang baik ini kami akan membawakan satu kisah favorit kita semua, Warung Kopi Bang Doni. Wow, kisah dari penulis favorit kita juga ya, Mas Dani SBR. Wow, makin seru aja makin kesini. Tapi sebelum kita masuk ke dalam kisahnya, buat teman-teman mungkin yang belum subscribe, ayo dong bisa diklik dulu tombol subscribe-nya. Jangan lupa lonceng notifikasinya dinyalakan agar teman-teman selalu mendapatkan notifikasi dari konten-konten yang akan kami upload di setiap harinya. Kami juga ingin mengucapkan terima kasih ya kepada seluruh teman-teman yang sudah selalu setia hadir, yang sudah selalu mendukung kami, karena teman-teman kami selalu bersemangat berkarya di setiap harinya. Gak pakai berlama-lama lagi, pasti udah gak sabaran kan ngelihat aksi Doni dan Gembul. Langsung saja kita masuk ke dalam kisahnya. Budak horor on! Anak lurah, penganut ilmu hitam, warung kopi Bang Doni. Malam semakin larut, tapi warung kopi Bang Doni justru semakin hidup. Lampu-lampu gantung bercahaya temaram, memberikan kesan hangat bagi siapa saja yang singgah di sudut-sudut meja. Suara obrolan pelan bercampur dengan tawa ringan para pengunjung, menciptakan suasana yang akrab dan nyaman. Aroma kopi yang baru diseduh bercampur dengan wangi rokok kretek mengisi udara dengan kenangan dan cerita. Bang Doni seperti biasa duduk di bangku kayu panjang di depan warungnya. Rokok Samsu yang baru dinyalakan mengepulkan asap tipis, sementara di hadapannya segelas kopi hitam masih mengepul. Ia mengamati para pengunjung. Beberapa wajah sudah familiar baginya, pelanggan setia yang hampir setiap malam datang untuk sekedar melepas penat atau berdiskusi soal hidup. Di salah satu sudut, Rizal sedang membersihkan gelas-gelas kosong dan piring bekas cemilan yang dipesan pengunjung warung kopi Bang Doni. Di kasir, Sindu sibuk mencatat struk transaksi di warung kopi Bang Doni, sedangkan Gembul sibuk berada di dapur. Di luar, malam semakin larut. Angin dingin berembus pelan membawa suasana yang semakin syahdu. Warung kopi Bang Doni tetap hidup di tengah malam, menjadi saksi bisu berbagai cerita yang lahir dan berlalu, tersimpan di antara kepulan asap rokok dan aroma kopi yang tak pernah pudar. Tak terasa waktu berjalan dengan cepat. Doni yang sedari tadi di depan tiba-tiba saja dihampiri oleh Gembul. Di situ Doni seperti nampak gusar, entahlah apa yang sedang difikirkannya saat itu. "Bang, abang kenapa sih bang? Saya perhatiin dari tadi bengong aja di sini, nggak masuk-masuk ke dalam," tanya Gembul. "Anu Bul, gua kepikiran. Tadi siang itu si Nani ngajakin ke rumah saudaranya. Dia minta dianterin, tapi gue kagak bisa. Soalnya kan kalau hari Sabtu gue main bola, mana sparring lagi sama Gejrot FC. Kira-kira di mana kagak ya?" ungkap Doni. Saya kirain apaan. Tahu-taunya cuma masalah sepele." "Lah, itu mah bukan masalah sepele, Bul. Gue pun gak tahu dia marah apa kagak sama gue. Gue jadinya kepikiran ini." "Yang Mbak Dani sendiri gimana responnya pas abang bilang gak bisa nganterin dia?" tanya Gembul penasaran sambil menyeruput kopinya. Doni berkata, "Ya dia mah kagak ngapa-ngapa, tapi pan kagak tahu di dalam hatinya. Apa dia kecewa sama gue? Apa gimana? Gue jadi kepikiran, Bul." "Oh, itu mah abang aja yang terlalu overthinking. Orang Bananinya sendiri gak apa-apa kok," jelas Gembul. Mendengar itu, Doni pun sedikit tegak. Dia berpikir, jika memang dirinya terlalu overthinking pada kekasihnya Nani, Doni pun segera merubah topik pembicaraan saat itu. Bul, gue mau tanya dah sama lu ya. Setan itu sebenarnya ada berapa macam sih? Rumahnya yang kita hadepin beda-beda setannya, tanya Doni penasaran. Sambil mengerjitkan dahinya, Gembul mencoba menjelaskan apa yang ia ketahui. "Banyak bang, macam-macam jenisnya. Tapi walau bagaimanapun ada juga sifat setan yang bisa kita tiru bang," ucap Gembul yang seketika membuat Doni terkejut. "Apaan Bul? Kita tiru? Wah, udah kagak waras lu. Masa iya sifat setan kita tiru?" protes Doni. "Dengerin dulu bang, jangan dipotong dulu omongan saya." Sambil memberikan wajah serius, Doni menanyakan apa maksud dari ucapan Gembul barusan. "Ya udah, coba jelasin bagaimana ceritanya. Kita kudu ngikutin sifat-sifat setan."
Yang pertama tuyul bang. Tuyul biar masih kecil udah bisa nyari uang sendiri bang. Yang kedua kuntilanak. Mau susah mau seneng dia masih bisa ketawa bang. Yang ketiga pocong. Hidupnya sederhana bang. Gak pernah ngiri kalau orang lain pakai baju baru. Buktinya dari dulu bajunya itu-itu aja. Ungkap Gembul disusul angkukan dari Doni. Kemudian Gembul pun melanjutkan penjelasannya. Yang keempat jelangkung bang. Hidupnya mandiri nggak manja. Kalau datang nggak dijemput, pulangnya nggak diantar. Nah, yang terakhir genderuwo bang. Biar mukanya serem, badannya bau, tinggalnya di pohon bambu, tapi dia punya sifat penyabar. Buktinya dia dengerin cerita ngawur saya ini sampai selesai. Gurau Gembul sambil cengengesan. Mendapat itu, Doni sempat bingung dan tidak mengerti akan penjelasan Gembul hingga akhirnya dia pun tersadar jika Gembul telah mengerjainya. Kampret tuh Bul. Jadi lu ngatain gua genderuwo, sambar geledek kemprot, sentak Doni sewot. Lalu Gembul pun langsung meninggalkan Doni sambil cengengesan untuk melanjutkan pekerjaannya saat itu. Gembul nampak puas melihat Doni yang berhasil dijebaknya. Kemudian Doni kembali sendiri di depan warung kopi Bang Doni ditemani secangkir kopi dan sebungkus rokok Samsu di atas meja. Doni kembali memandangi jalan raya yang berada di depannya sambil memikirkan usaha baru apa yang bisa ia lakukan ke depannya. Ya, karena Doni berpikir jika kelak dia akan menikah, Doni ingin kehidupannya mapan, sehingga ia harus memikirkan usaha baru yang bisa menunjang itu semua. Doni berangan-angan jika Nani, wanita yang kelak akan menjadi pendamping hidupnya, akan selalu merasa bahagia ketika telah menjadi istrinya. Oleh karenanya, Doni selalu memutar otak agar memiliki usaha yang lain selain warung kopi Bang Doni. Di tengah perundungannya, tiba-tiba saja muncullah Ivo dengan mobil Innova putihnya saat itu. Seperti biasa, ia ditemani oleh Sinta temannya untuk mengunjungi warung kopi Bang Doni. Melihat Doni yang sendirian, Ivo langsung keluar dari mobilnya dan menghampiri Doni untuk memberi salam. Assalamualaikum bang. Sendirian aja Bang Doni? Waalaikumsalam Ipo. Kagak kok, tadi barusan ditemenin sama Gembul. Tuh orangnya baru aja masuk, jawab Doni. Di situ tiba-tiba saja Ivo mengajak Doni untuk bergabung dengannya mengobrol di dalam. Bang, temenin Ivo dong. Ivo kan udah lama gak ngobrol sama abang. Mendengar itu, Doni nampak bimbang. Ya, karena selama ini dirinya selalu berusaha untuk menghindari Ivo. Namun di satu sisi, Doni tak enak hati bila menolaknya. Ipo kan kalau kemarin sama temen-temennya, ya abang agak enak kalau ikut nimbrung. Ucap Doni mencoba mencari alasan. Mendengar itu, Sinta, teman dari Ivo, segera menanggapi ucapan Doni. Ih, gak apa-apa kali bang. Lagian saya juga mau kenal dong sama abang Doni. Gak cuma diceritain doang sama Ivo. Mendengar itu, wajah Doni berubah kemerahan. Ya, Doni merasa malu karena rupanya ia baru mengetahui jika Ivo sering membicarakan dirinya. Akhirnya, mau tak mau, Doni menuruti permintaan dari Ivo saat itu. Kemudian, mereka masuk ke dalam warung kopi Bang Doni dan mengobrol di dalam. Di situ, Doni menanyakan minuman yang ingin dipesan oleh Ivo dan Sinta. Selayaknya seorang pelayan, Doni terlihat melayani keduanya dengan ramah. Kalau Ivo biasa aja bang, cappuccino aja. Nah kalau Sinta kopi hitam, ucap Ivo. Cemilannya mau apaan? Ada roti bakar coklat, keju, stroberi, ada pisang bakar, ada pisang goreng. Tanya Doni lagi. Abang apaan sih bang? Abang kayak pelayan aja deh. Gampang udah, nanti biar Ivo aja yang ke belakang ya. Saut Ivo. Gak apa-apa Ivo, pan sama aja. Saya juga kadang ngelayanin bantuin anak-anak. Ya udah, abang belakang dulu ya. Ucap Doni yang langsung berjalan menuju dapur. Sepeninggalan Doni, Sinta berbisik kepada Ivo. Akhirnya kesampean juga deh ngobrol sama pangeran lu ya Vo. Goda Sinta pada Ivo. Ivo hanya tersenyum simpul sambil berusaha menyangga sangkaan Sinta. Apaan sih Sin? Gue kan cuma udah lama aja gak ngobrol sama Bang Doni. Lagian juga gue gak ada maksud apa-apa kok. Sinta balik tersenyum sambil menggeleng-gelengkan kepalanya, menandakan jika ia tidak percaya pada sang sahabat. Sementara di dapur, Doni menghampiri Gembul yang sedang sibuk menyiapkan pesanan dari pengunjung warung kopi Bang Doni. Bul, ada si Ipo itu, dia pesen cappuccino sama kopi hitam buat temennya. Ntar lu anterin terus temenin gua ngobrol ya, pinta Doni. Kalau masalah pesanan oke, tapi kalau nemenin no, maaf, saya nggak bisa, saya lagi sibuk. Saut Gembul menolak permintaan Doni.
Tuh, mulai belagu dah. Udah ngatain gua genderuwo, nolongin gitu aja kagak mau. Saut Doni jengkel. Lagian apa kebiasaan, kalau ada Mbak Ipo minta temenin saya mulu. Emangnya kenapa sih bang? Elah, lu begitu aja pakai nanya sih. Gua itu takut bul, takut ketahuan sama Nani kalau ngobrol sama Ipo berduaan. Pan kalau ada lu Nani kagak dipikirin yang macem-macem. Ungkap Doni. Ya itu kan Mbak Ipo ngajak temennya. Sama aja kan abang gak berduaan sama Mbak Ipo. Makin parah lu bul. Temennya Ipo kan juga cewek, malah makinan parah. Aduh bul, tolongin gua ngapa? Kita kan CS, sobat kental. Masa lu kagak mau nolongin gua? Ucap Doni memohon pada Gembul. Abang, kalau ada maunya aja begitu. Namanya sahabat mah harus bersifat simbiosis mutualisme, bukan simbiosis kadalisme. Saya udah kenyang dikadalin terus sama abang. Udah pesanan udah banyak. Silakan abang melanjutkan aktivitas abang kembali bermain api. Hehehe. Ledek Gembul yang kembali meninggalkan Doni seorang diri. Doni pun nampak jengkel atas perilaku Gembul saat itu. Kebo, apa malam ini ngeselin amat sih lu, gerutu Doni. Kemudian Doni kembali menghampiri Ivo dan Sinta di mejanya. Setelah duduk, Ivo langsung mengajak Doni mengobrol. Gimana bang, perkembangan warung kopi Bang Doni? Alhamdulillah Pok, warung kopi Bang Doni rame terus. Apalagi punya pelanggan tetap kayak Ipo sama Sinta, ucap Doni tersenyum. Wah, pasti kalau Ivo pelanggan spesial ya bang. Soalnya kan dia yang paling ngebet tuh kalau mau kesini. Celetuk Sinta yang seketika membuat Doni tersentak. Ivo langsung menyenggol Sinta dengan kakinya, memberikan kode jika ucapannya itu akan membuat Doni tak nyaman. Doni kembali tersenyum sambil berkata, oh iya, Ivo kan sebelum warung kopi Bang Doni kayak begini udah jadi pelanggan tetap di mari. Ya pasti spesial dia mah, ucap Doni mencoba mencairkan suasana. Kemudian mereka bertiga pun mulai larut dalam obrolan santai. Dari cerita tentang bisnis kopi Doni yang semakin ramai, pengalaman Sinta dengan pekerjaannya, hingga obrolan ringan tentang kehidupan sehari-hari. Sesekali mereka tertawa kecil saat Sinta melontarkan candaan membuat suasana semakin cair. Namun di balik obrolan itu, Ivo sebenarnya hanya ingin menikmati momen bersama Doni. Meskipun ia tahu Doni sudah memiliki Nani, ada sesuatu yang selalu membuatnya nyaman saat berbicara dengan pria itu. Kapan-kapan Sinta mau dong diajarin bikin kopi yang enak kayak kopi buatan Bang Doni, ujar Sinta sambil tersenyum. Doni tertawa kecil. Sebenarnya mah itu bukan buatan saya, itu si Gembul sama Jumeri yang bikin. Kebetulan kopinya emang kualitas terbaik. Kalau Mbak Sinta mau, nanti saya kasih sebungkus. Nanti Mbak Sinta bisa bikin di rumah dah. Oh gitu ya. Berapa emang harganya kalau sebungkus bang? Tanya Sinta penasaran. Gratis kalau sebungkus Mbak Sinta, saut Doni. Asik, makasih ya. Timpal Sinta senang. Percakapan mereka pun terus berlanjut, ditemani suara dentingan cangkir dan sesekali deru kendaraan yang melintas di jalan depan warung kopi Bang Doni yang sudah berkonsep kafe tersebut. Malam semakin larut, tapi bagi Ivo, waktu terasa berjalan lebih cepat saat ia duduk bersama Bang Doni. Meskipun hanya sebatas teman yang berbagi cerita, bagi Ivo, waktu bersama Doni terasa begitu spesial, sehingga bagi Ivo malam itu terasa berlalu begitu cepat. Obrolan antara Doni, Ivo dan Sinta akhirnya mulai mereda seiring dengan malam yang semakin larut. Walaupun suasana warung kopi Bang Doni masih cukup ramai, tapi udara dingin perlahan mulai menyusup, menandakan bahwa sebentar lagi malam akan benar-benar beranjak menuju keheningan. Ivo melirik jam di pergelangan tangannya, lalu menarik nafas pelan. Wah, udah malam juga ya. Kayaknya kita harus pulang deh Sin, ujarnya sambil menoleh ke arah Sinta yang masih asyik memainkan sendok kecil di atas gelas kopinya. Sinta mengangguk setuju. Iya besok masih banyak kerjaan. Udah cukup deh ngobrol-ngobrolnya, katanya sambil meregangkan tubuhnya yang mulai terasa lelah. Ivo lalu menatap Doni, memberikan senyum terbaiknya. Bang Doni, makasih ya. Makasih kopinya. Makasih juga udah ditemenin ngobrol, ucapnya dengan nada tulus. Doni tersenyum tipis, ia mengangguk. Sama-sama Ivo, hati-hati di jalan ya. Jangan lupa sama rem kalau lagi bawa mobilnya.
Canda Doni, Ivo tertawa kecil. Meskipun di dalam hatinya ada sedikit rasa enggan untuk pergi ya. Dia ingin lebih lama berada di sini, lebih lama berbicara dengan Bang Doni, lebih lama lagi menikmati momen-momen kecil yang mungkin bagi Doni tak ada artinya, tapi bagi dirinya sangat berharga. Namun, ia sadar batasannya. Ia tak ingin terlalu larut dalam perasaan yang tak bisa ia miliki. Kapan-kapan Ivo boleh mampir lagi kan bang? Kata Ivo sebelum beranjak. Doni mengangguk. Ya masa iya kagak boleh. Pintu warung kopi Bang Doni always selalu terbuka lebar bakal Ipo sama teman-temannya. Ivo tersenyum. Meski ada sedikit rasa yang tak bisa ia ungkapkan. Sinta dan Ivo pun melangkah ke mobil mereka. Setelah menyalakan mesin, Ivo melirik sekali lagi ke arah Doni yang masih berada di dalam warung kopi Bang Doni. Dengan satu tarikan nafas dalam, Ivo akhirnya melajukan mobilnya meninggalkan warung kopi Bang Doni. Dalam hati, ia hanya bisa berharap bahwa suatu hari nanti perasaan yang ia pendam bisa menemukan tempatnya sendiri. Entah dengan cara yang ia harapkan atau dengan cara yang tak pernah ia duga sebelumnya. Doni yang kembali duduk di luar warung kopi Bang Doni langsung menghembuskan asap rokok ke udara malam. Ia mengamati mobil Ivo yang semakin menjauh. Kebetulan saat itu Gomang sedang berada di luar membersihkan parkiran di warung kopi Bang Doni. Kemudian setelah selesai, Gomang langsung menghampiri bosnya tersebut. Ada kumbang merah warnanya. Romana dalam amat bang isep rokoknya, ucap Gomang menyapa Doni. Iya mang, mulut gua asem banget, dari tadi kagak ngerokok, saut Doni. Lah emangnya ngapa sampai kagak bisa ngerokok bang? Tanya Gomang lagi. Anuan mang, tadi lagi nemenin temen di dalam ruangan VIP penuh, jadinya gua kagak bisa ngerokok dah. Ya udah dah, puas-puasin dah ngerokoknya. Ngomong-ngomong, saya boleh minta sebatang kagak bang? Kebetulan rokok Gomang habis ini, ucap Gomang sambil cengengesan. Di situ Doni langsung mempersilahkan Gomang untuk mengambil rokoknya yang berada di atas meja. Beberapa jam kemudian, warung kopi Bang Doni pun tutup. Di situ terlihat Rizal Gembul dengan dibantu oleh Gomang terlihat sedang bersiap-siap untuk menutup warung kopi Bang Doni. Setelah selesai, Doni dan Gembul pulang diikuti oleh Rizal, sedangkan Gomang tetap berada di warung kopi Bang Doni sebagai penjaga di sana. Sesampainya di rumah, Doni bertanya pada Gembul, Bul, kira-kira tadi aman kagak ya? Aman. Aman bagaimana sih bang? Tanya Gembul kebingungan. Iya, kira-kira tadi gua ngobrol sama Ipo sama temennya itu aman apa kagak? Gua takut sih nanti tahu Bul. Mana sebelumnya gua kagak nganterin dia lagi ke rumah saudaranya. Ya kalau tahu begini mah gua kagak main bola dah. Ungkap Doni cemas. Lah, emangnya tadi Bang Doni sama Mbak Ipo ngapain? Ya kagak ngapa-ngapain Bul. Dah, lu pan juga lihat. Gue cuma ngobrol doang biasa. Ya terus kenapa takut kalau sampai ketahuan sama Mbak Nani? Tanya Gembul lagi. Lu mah kagak tahu lu. Lu kayak kagak tahu cewek. Biar cuma ngobrol, cewek mah nangkepnya beda Bul. Pasti cembokur dia, ucap Doni sewot. Cembokur apaan ya bang? Cembokur tuh cemburu, jealous, you know, ucap Doni. Mendengar itu, Gembul hanya memasang muka datar tanpa berkata-kata. Lalu Gembul pun beranjak menuju kamarnya. Lebar, dia malah melengos. Ini bagaimana urusannya? Tanya Doni sewot. Apaan lagi sih bang? Saut Gembul ikutan sewot. Lah apalagi? Ini gua kalau sampai ketahuan sama si Nani, bagaimana jawabnya? Gak tahu saya bang, saya juga bingung. Lagian abang kayak pacaran sama pemerintah aja. Emangnya Mbak Nani pasang CCTV apa? Apa-apa mesti ketahuan, jawab Gembul sambil meninggalkan Doni di ruang tamu. Akhirnya Doni pun merasa gundah sendirian. Ia merasa cemas karena tadi habis mengobrol dengan Ivo, ditambah Doni tidak mengantar Nani saat Nani meminta diantar ke rumah saudaranya. Perasaan gundah itu pun dibawanya ke atas tempat tidur. Saat itu Doni terus memikirkan hal yang membuatnya galau hingga Doni pun sulit untuk memejamkan mata. Namun akhirnya semakin lama matanya bisa terpejam dan Doni pun bisa tertidur. Keesokan paginya, Doni langsung memberi pesan WA kepada Nani untuk sekedar menanyakan kabarnya. Namun aneh, Nani tak lekas membalas pesannya itu. Mendapati itu, Doni pun tak sabar dan segera menelpon Nani. Namun lagi-lagi Nani tak mengangkat panggilannya. Tak ayal, kecemasan Doni pun menjadi-jadi. Doni yakin jika Nani telah mengetahui jika dirinya semalam mengobrol dengan Ivo. Aduh, mampus dah gue dah. Pasti tahu si Nani ini, gumam Doni dalam hati.
Segera Doni langsung membasuh mukanya tanpa mandi terlebih dahulu dan segera meluncur ke rumah Nani dengan mengendarai sepeda motor Shogun antiknya. Doni menerabas jalanan perkampungan di daerah tempatnya tinggal. Tak membutuhkan waktu lama, Doni pun sudah tiba di depan rumah Nani. Di situ, dia langsung memarkirkan motornya dan langsung menuju pintu rumah Nani. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Lo Don, saut Babe Roni menyambut hangat Doni calon menantunya. Lagi ngapain Beh? Romannya lagi nyantai ini, saut Doni sambil tersenyum. Habis sarapan. Oh iya, ada apaan lo? Kemari pagi-pagi, tumbenan amat, tanya Babe Roni. Anu Beh, naninya ada Beh. Tadi saya telepon-telepon kagak diangkat. Lah, emangnya dia kagak ngomong sama lu Don? Katanya dia lagi ada acara dari kampusnya. Acara apa ya? Acara sosial gitu dah, babi gua paham. Dia udah jalan tadi pagi-pagi banget dijemput sama temennya. Katanya sih acaranya di Sukabumi. Jadinya si Nani bakalan nginep dia di sana. Ungkap Babe Roni. Mendengar itu, Doni pun terkejut. Dia tak menyangka Nani tak memberitahu jika ada acara dari kampusnya, apalagi acara tersebut berada di luar kota, tepatnya di Sukabumi. Dalam benak Doni, Nani mengetahui tentang pertemuannya semalam dengan Ivo dan ini adalah bentuk kemarahan Nani padanya. Namun di situ Doni berusaha menyembunyikan kegunaannya pada Babe Roni. Gitu ya Be ya? Ya udah dah, kalau gitu Doni pulang dulu ya. Nanti Doni coba telepon Nani lagi dah. Nah, agak ngopi dulu, buru-buru amat, saut Babe Roni. Makasih dah Be, Doni masih ada urusan. Ya dah, salam mama malu, ucap Babe Roni. Kemudian Doni langsung meninggalkan rumah Nani dan mencari informasi mengenai tempat di mana kegiatan Nani berada. Tapi Doni bingung bagaimana caranya ia mendapatkan informasi tersebut. Seketika ia teringat pada Boni sang adik. Doni langsung menuju ke rumahnya karena teringat jika adiknya Bonis belum berangkat kuliah. Akhirnya Doni pun langsung menemui Bonis yang baru saja bersiap untuk berangkat. Bonis, dulu, gue minta tolong nih, ucap Doni. Ih, apaan sih bang? Bonis sudah telat nih, saut Bonis sewot. Di situ, Doni pun menceritakan semuanya pada Bonis, yang intinya Doni ingin mengetahui di mana Nani melakukan kegiatan sosialnya. Ya udah, nanti Bonis cari infonya dulu di kampus. Sekarang Bonis sudah mau jalan dulu. Soalnya takut telat. Oke, bye, ucap Bonis. Doni pun merasa lega mengetahui jika adiknya akan membantunya. Dan tak lama kemudian, Bonis pun mengirimkan pesan yang berisi alamat tempat Nani melakukan kegiatan sosial. Tanpa membuang waktu, Doni pun langsung berniat menyusul Nani. Kebetulan Doni melihat Gembul yang baru saja selesai mandi. Bul, buruan lu pakai baju, kita ke Sukabumi sekarang, ucap Doni tergesa-gesa. Ya ampun bang, ngapain kita ke Sukabumi sih bang? Tanya Gembul kebingungan. Udah Bul, buruan, ini darurat soalnya, desak Doni lagi. Saya nggak mau kalau nggak dikasih tahu. Pokoknya saya harus tahu dulu. Ngapain kita ke sana? Timpal Gembul tegas. Akhirnya Doni pun memberitahu maksud dan tujuan mereka ke Sukabumi. Di situ Gembul memasang muka asam. Ada aja masalahnya. Makanya bang, jangan cari gara-gara dong bang. Ya elah Bul, seneng banget sih lu kalau gue lagi ada susah. Buruan dah, jangan lama-lama, kita jalan sekarang. Ya udah bentar, ini ngomong-ngomong, kita nginep apa enggak? Soalnya kan saya mesti siapin salinan, tanya Gembul. Lu mah gampang, yang penting bawa sempak aja yang banyak ya. Kalau masalah baju gampang, ntar tinggal pakai terpal pecel lele juga bisa kan, ledek Doni. Mulai deh, mau dianterin apa enggak nih? Kalau mau, buruan deh, minta maaf. Mendengar itu Doni pun langsung memelankan suaranya dan segera membujuk Gembul agar mau mengantarnya. Ya udah, Raden Mas Gembul yang demplon, maafin Doni ya, udah salah ngomong. Sekarang buruan deh pakai baju. Kita sekarang jalan ya, ganteng ya botoh ya. Rayu Doni pada Gembul. Tak lama keduanya meluncur ke Sukabumi, lebih tepatnya ke alamat yang sudah Bonis gunakan tadi. Di tengah perjalanan, Gembul bertanya pada Doni, "Bang, kita nggak makan dulu nih bang. Saya kalau jam segini harusnya udah makan siang nih bang." Ya elah Bul, ntar aja dah di sana. Kalau udah sampai, lu bebas dah mau makan apa aja. Gua nggak tenang ini. Gua pengen buru-buru ketemu sama Ayang Nani, ucap Doni cemas. Di situ Gembul tak banyak protes. Dia paham jika Doni sedang merasa gundah karena permasalahannya di kursi penumpang. Kembali Gembul nyerocos dengan gaya khasnya. Bang, sebenarnya cewek kalau
Gampil ditangani nih, tinggal dielus rambutnya, dikandani. Sayang, aku orang ngono maneh yo. Meski lulu, ujarnya so bijak. Ngono maneh. Wasa ini, gue nelpon aja kagak bisa. Bagaimana gue mau rayu, sentak Doni sewot. Ya tapi abang bawa mobil yang bener dong. Jangan kayak begini. Saya bisa muntah nantinya loh bang. Ucap Gembul mengingatkan Doni mengenai cara membawa mobilnya saat itu. Memang saat itu Doni memacu mobilnya dengan sangat kencang sehingga membuat Gembul merasa tak nyaman. Namun Doni tak mengindahkannya. Doni tetap menekan gas mobilnya dalam-dalam. Hingga beberapa jam berselang, mereka pun tiba di tempat tujuan. Terlihat sebuah desa yang cukup terpencil, di mana masih terdapat hutan dan persawahan yang cukup luas. Namun Doni tak melihat adanya keramaian di sana atau tanda-tanda dari organisasi Nani yang melakukan kegiatan sosial. Gembul sempat bertanya pada warga setempat. Akhirnya warga tersebut menunjukkan jalan di mana terdapat kegiatan yang dimaksud. Setelah perjalanan yang cukup panjang dan melelahkan, akhirnya Doni dan Gembul tiba di Sukabumi. Sepanjang jalan, Doni tanti-intinya merasa cemas, takut kalau Nani benar-benar kecewa dan tak mau menemuinya. Namun begitu ia sampai di lokasi kegiatan sosial kampus Nani, ia merasa sedikit lega. Bul, benar di mana nih tempatnya? Tanya Doni sambil melihat sekeliling memastikan ia tak salah tempat. Gembul yang sedari tadi sibuk mengemil gorengan di dalam plastik mengangguk dengan santai. Ya bener bang, saya kan juga udah nanya sama bapak-bapak di warung tadi. Katanya ada mahasiswa lagi kumpul-kumpul di aula sini. Doni menghela nafas lalu berjalan masuk ke area kegiatan dari kejauhan. Dia melihat sekelompok mahasiswa mengenakan kaos seragam kegiatan sedang sibuk membantu warga sekitar. Ada yang membagi-bagikan sembako, ada yang membantu membersihkan lingkungan, dan ada juga yang sedang bercengkrama dengan anak-anak kecil. Di antara mereka, mata Doni langsung menangkap sosok yang ia cari, Nani. Nani terlihat sibuk berbicara dengan beberapa ibu-ibu setempat sambil tersenyum. Melihat senyuman itu, Doni merasa sedikit tenang, tapi juga semakin gelisah. Ia tak tahu bagaimana reaksi Nani saat tahu dirinya datang ke sini. Bang, itu Mbak Nani bang, bisa Gembul sambil menunjuk dengan mulutnya. Doni mengangguk, lalu menarik nafas dalam-dalam sebelum melangkah mendekati Nani. Saat akhirnya Nani menyadari kehadiran Doni, senyumnya pun perlahan menghilang. Matanya menatap Doni dengan ekspresi datar, tidak marah, tapi juga tidak terlihat senang. Abang ngapain di sini? Tanya Nani dengan suara pelan, tapi cukup menusuk. Doni mencoba tetap tenang. Anuan, abang nyusulin Nani. Soalnya ya abang sama panggilan abang gak dibalas-balas. Nani marah ya sama abang ya? Nani menatap Doni beberapa detik sebelum menghela nafas. Udah ya bang, jangan pura-pura gak tahu. Nani udah tahu semuanya. Dan Nani kecewa sama abang. Rupanya Nani telah mengetahui jika Doni telah bersama Ivo semalam. Doni terdiam, hatinya sedikit sakit mendengar kata-kata itu. Kecewa lebih buruk daripada marah. Gembul yang berdiri di belakang Doni pun ikut menggaruk-garuk kepalanya yang tidak gatal. Gembul hanya bisa diam melihat pertengkaran antara Doni dan Nani sambil melahap pisang goreng yang dipegangnya. Nani melirik Doni sekilas, lalu kembali menatapnya. Nani butuh waktu bang. Doni menelan ludah. Ia ingin sekali meyakinkan Nani bahwa tak ada apa-apa antara dirinya dan Ivo, tapi ia juga tahu dalam situasi seperti ini memaksanya akan memperburuk keadaan. Iya Danan, kata Doni akhirnya. Tapi abang kagak bakalan pergi sampai Nani bener-bener mau dengerin penjelasan abang. Nani terdiam sejenak lalu menghela nafas panjang. Terserah bang. Setelah itu ia kembali sibuk dengan kegiatannya, meninggalkan Doni yang masih berdiri di tempatnya. Gembul menepuk bahu Doni pelan. Sabar ya bang, kalau Mbak Nani udah ngomong terserah, berarti abang harus pinter-pinter cari cara benerin keadaan. Doni hanya bisa mengangguk. Ia tahu perjuangannya belum selesai, tapi yang pasti ia tidak akan menyerah begitu saja. Doni masih berdiri di tempatnya memperhatikan Nani yang kembali sibuk dengan kegiatan sosialnya. Ia masih mencari celah untuk bicara dengannya, tapi belum menemukan waktu yang tepat. Doni segera mengajak Gembul untuk kembali ke mobilnya. Itu pulang bang? Tanya Gembul. Pulang.
Kita nunggu di mobil. Kita pantengin di sini, Bul. Nungguin si Nani hatinya berubah. Romanya dia masih ngambek, ucap Doni. Namun setelah Doni dan Gembul berada di dalam mobil, tiba-tiba saja suasana sedikit berubah. Seorang pria berjalan mendekat ke arah kerumunan mahasiswa. Pria itu terlihat rapi dengan kemeja putih yang lengannya digulung, wajahnya penuh senyum, dan aura wibawanya cukup terasa. Selamat datang teman-teman mahasiswa semuanya, ucap pria itu dengan sopan. Saya Pari, koordinator acara ini. Kebetulan saya juga anak kepala desa di sini. Nani beserta teman-temannya yang lain membalas sambutan dari Fahri tersebut dengan hangat. Fahri tersenyum tipis lalu melirik sekilas ke arah Nani dengan pandangan yang berbeda. Dari kejauhan, Doni melihat jika ada sesuatu yang aneh dari cara Fahri menatap Nani, tapi ia mencoba mengabaikannya. Namun berbeda dengan Doni, Gembul justru memasang ekspresi serius sejak pertama kali melihat Fahri. Instingnya merasa jika ada yang tidak biasa dari sosok pria itu. Bang, saya kok ngerasa ada yang beda ya sama orang ini, Bang. Bisik Gembul pelan di dekat telinga Doni. Doni mengernyit. Maksud lo apaan sih, Bul? Gembul menatap Fahri dengan tatapan yang sulit diartikan. Gak tahu ya, Bang. Tapi saya ngerasa orang ini kok nggak seperti kelihatannya, Bang. Doni melirik kembali ke arah Fahri yang kini berbicara dengan beberapa panitia dari luar. Pria itu memang terlihat ramah, sopan, dan berwibawa, tapi Doni tahu Gembul bukanlah orang yang mudah berprasangka tanpa alasan. Doni menghela nafas panjang. Ada sesuatu yang mengganggu pikirannya, bukan hanya tentang Nani yang masih marah, tapi juga tentang pria yang bernama Fahri ini. Doni yang pada awalnya datang hanya untuk menemui Nani dan memperbaiki hubungannya, tapi sekarang ia merasa seolah masuk ke dalam sesuatu yang lebih besar dari sekedar masalah pribadinya. Pertanyaannya sekarang adalah, siapa sebenarnya sosok Fahri dan apa yang membuat Gembul begitu yakin bahwa ada sesuatu yang tidak beres dengannya? Namun belum selesai Doni bergelut dengan kegalauannya, tiba-tiba saja Doni dikejutkan dengan pemandangan yang membuat darahnya mendidih. Saat itu terlihat Fahri yang tiba-tiba saja membonceng Nani entah mau kemana. Teplak, Doni terbakar api cemburu melihat kekasihnya dibonceng oleh pria lain. Doni segera keluar dari mobilnya, namun terlambat karena keduanya sudah pergi jauh entah kemana. Doni pun langsung dibuat tak karuan melihat jika Nani telah pergi dengan Fahri. Doni kembali ke dalam mobilnya sambil berkeluh kesah pada Gembul. Ya Allah, Bul, itu si Nani dibawa mana ya tuh orang ya? Bener ya, Bul, gue betek juga tuh orang tuh, ucap Doni dibakar api cemburu. Sabar ya, Bang, jangan emosi. Kali aja cuma pergi sebentar, Bang, saut Gembul yang rupanya sudah mulai mengantuk. Doni mengencangkan rahangnya. Logikanya mengatakan untuk tetap tenang, tetapi hatinya sudah terlanjur terbakar api cemburu. Ia tak bisa menerima begitu saja melihat Nani pergi bersama pria lain, terutama seseorang yang sejak awal sudah membuatnya merasa curiga. Karena penasaran, Doni pun keluar dari dalam mobilnya dan mencari tahu kemana Nani dan Fahri pergi. Doni segera menghampiri salah satu rekan Nani yang kebetulan masih berada di lokasi kegiatan. Bro, tadi si Nani mau kemana ya? Tanyanya langsung tanpa basa-basi. Rekan Nani yang ditanya adalah seorang mahasiswa bernama Reza menatap Doni dengan bingung sebelum akhirnya menjawab. Oh, itu tadi Mas Fahri ngajakin Nani buat ngambil makanan untuk acara. Sekalian mereka bahas agenda kegiatan di hari. Kan Nani ketua acaranya. Mendengar itu, Doni terdiam. Rasa cemburunya sedikit mereda, tapi tak sepenuhnya hilang. Ia tahu, Nani memang orang yang bertanggung jawab dan profesional, tapi tetap saja melihatnya pergi dengan Fahri tanpa memberitahu dirinya membuatnya tak tenang. Benar saja, tak lama kemudian keduanya kembali dengan Nani yang membawa bungkusan di tangannya. Terlihat keduanya nampak akrab sambil saling mengubar senyuman. Melihat pemandangan itu, hati Doni seolah terasa teriris oleh pisau karena memang ia tak pernah berada di dalam posisi itu. Setelah Nani dan Fahri kembali dengan makanan, kegiatan sosial pun berlanjut. Sementara Doni masih mengamati dari kejauhan, mencoba menahan gejolak dalam hatinya. Dia tahu bahwa ia harus tetap tenang dan tidak bertindak gegabah meskipun ada sesuatu tentang Fahri yang terus mengganggunya. Wajar saja jika Doni memiliki pemikiran demikian karena Doni melihat jika selama kegiatan tersebut Fahri nampak selalu berdekatan dengan Nani. Tak jarang keduanya saling memberikan senyuman.
Saat matahari mulai terbenam dan kegiatan mendekati akhir, para panitia mulai bersiap untuk beristirahat rupanya. Pihak desa telah menyediakan sebuah rumah sederhana untuk tempat tinggal sementara para mahasiswa selama acara berlangsung. Rumah itu cukup besar dengan ruang tamu yang luas dan beberapa kamar tidur untuk digunakan secara bersama-sama. Doni dan Gembul yang masih berada di sekitaran lokasi pun melihat para peserta mulai masuk ke dalam rumah. "Bang, udah maghrib ini bang, kita nginep apa bagaimana bang?" tanya Gembul sambil menguap lebar. "Kita sholat dulu aja deh Bul, itu kebetulan ada musola. Kita kesana aja dulu, kita sholat. Ngademin pala gua nih," sahut Doni emosi. Setelah sholat maghrib di masjid kecil dekat lokasi kegiatan, Doni merasa hatinya masih belum tenang. Dia tahu bahwa hubungan antara dirinya dan Nani sedang renggang. Cemburu yang ia rasakan terhadap Fahri masih membakar hatinya. Tapi lebih dari itu, ia tidak ingin kesalahpahaman ini semakin berlarut. Maka dengan tekad yang kuat, ia berjalan kembali ke rumah peristirahatan yang digunakan Nani dan teman-temannya di sana. Beberapa mahasiswa terlihat santai, ada yang berbincang, ada pula yang masih sibuk menyelesaikan tugas-tugas acara. Doni melangkah mendekati pintu dan di dalam ia melihat Nani duduk di ruang tengah sedang mencatat sesuatu di bukunya. "Nani," panggil Doni dengan suara pelan. Nani menoleh sekilas, tapi wajahnya tetap datar. "Ada apa bang?" Doni ragu sejenak sebelum berkata, "Abang cuma mau ngobrol." Nani meletakkan pulpennya dengan sedikit kasar, lalu menatap Doni dengan tatapan yang dingin. "Ngobrol tentang apa? Tentang abang yang tiba-tiba muncul di sini tanpa bilang-bilang? Atau tentang abang yang selalu melakukan kesalahan yang sama?" Doni terdiam. Ia tahu ini akan sulit, tapi ia tidak menyangka Nani masih semarah ini. "Anu Nan, abang, abang cuma sebaiknya abang pulang aja deh," potong Nani cepat. Suaranya tegas, tapi ada sedikit getaran di dalamnya. Doni mengepalkan tangannya. Jadi Nani masih marah?" Nani menghela nafas. "Bukan masalah marah atau enggak bang, Nani cuma capek. Nani di sini buat fokus sama acara ini, bukan buat berantem sama abang." Doni menatapnya dalam, mencoba mencari celah untuk meredakan ketegangan ini. "Bukan begitu Nan, tapi abang kagak bisa nih kayak begini nih. Apalagi tadi abang lihat Nani diboncengin sama orang tadi tuh. Duh, perasaannya kayak gimana ya?" Nani menggeleng cepat. "Kenapa? Abang cemburu? Sekarang abang ngerasain kan gimana perasaan Nani selama ini? Sebenarnya Nani gak mau ikut program ini bang, tapi semalam Nani gak kuat ngeliat abang lagi mesra-mesraan sama Ivo. Makanya Nani mutusin buat ikut acara ini. Soalnya Nani sumpek ada di rumah ngebayangin abang enak-enakan ngobrol sama perempuan lain." Rupanya semalam Nani juga datang ke warung kopi Bang Doni dan tanpa sengaja ia melihat Doni yang sedang mengobrol dengan Ivo. Tayal Nani pun menjadi salah paham. Doni terdiam. Dia ingin membela diri, tapi di sisi lain ia juga mengerti perasaan Nani. Setelah beberapa detik keningan, Nani bangkit dari duduknya. "Kalau benar-benar peduli sama Nani, tolong kasih kesempatan Nani buat nyelesain tugas Nani di sini tanpa drama." Doni merasakan sesuatu yang menyesakan di dadanya, tapi ia tahu memaksa Nani berbicara lebih jauh sekarang hanya akan memperburuk keadaan. Akhirnya dengan berat hati ia mengangguk. "Abang pulang deh sekarang. Yang pasti abang mah selalu nungguin Nani. Soalnya cinta abang kan udah mentok sama Nani." Nani tidak menjawab. Dia hanya kembali duduk dan melanjutkan tulisannya. Doni melangkah pergi dengan hati yang berat. Namun di situ Doni merasa ada yang berbeda dengan kekasihnya. Ya, selama ini Doni tak pernah melihat Nani semarah itu. Dia bingung. Padahal walau semarah apapun Nani padanya, pada akhirnya Nani pasti ingin langsung menyelesaikannya saat itu juga. Tapi tidak dengan sekarang. Pandangan Nani berbeda pada Doni, seakan-akan Doni telah melakukan kesalahan yang sangat besar. Akhirnya Doni pun tak bisa berbuat apa-apa, pasrah pada keadaan. Dia pun langsung mengajak Gembul untuk kembali ke Bekasi. Di tengah perjalanan Doni hanya terdiam. Tak sedikit pun kalimat keluar dari mulutnya. Hingga setelah setengah perjalanan, tiba-tiba saja Doni menghentikan laju mobilnya. Ya, Doni mengerem mendadak hingga membangunkan Gembul yang tengah tertidur pulas. "Innalillahi, ada apa sih bang? Abang nabrak apa emangnya?" teriak Gembul. Doni yang terlihat tertunduk di atas setir mobil tiba-tiba saja mengutarakan perasaannya.
Nggak bisa nih, kagak bisa nih Bul. Hati gua agak enak. Kayaknya kita kudu balik lagi nih. Kayaknya ada yang kagak beres sama si Nani. Ya ampun bang, kita ini udah jauh bang. Masa iya kita balik lagi? Mana udah malam lagi bang. Saut Gembul keberatan, namun Doni kembali tak mengindahkan perkataan Gembul. Dia segera kembali menuju tempat Nani berada. Walaupun sudah malam, Doni tetap memaksa untuk kembali menemui kekasihnya. Setelah beberapa jam berlalu, Doni pun telah sampai kembali ke tempat di mana Nani menginap. Saat itu, waktu sudah menunjukkan pukul 2 malam. Suasana sangat sunyi dan senyap. Hanya terdengar suara jangkrik dan burung-burung bersahutan. Ya, saat itu Doni merasa suasana sangat mencekam dengan kabut yang mulai tebal menyelimuti desa tersebut. Namun sesampainya di depan rumah Nani menginap, Doni melihat ada yang aneh. Ya, pintu rumah tempat Nani dan teman-temannya menginap nampak sedikit terbuka. Doni langsung berlari keluar dari mobil. Dan benar saja, ketika Doni membuka pintu, terlihat di dalam rumah sudah dalam keadaan porak-poranda. Rekan Nani yang lain nampak pingsan bersimbah darah. Malahan ada yang sudah terbujur kaku tak bernyawa. Doni histeris. Dia tidak menyangka jika dirinya akan menyaksikan pemandangan yang begitu mengerikan. Di situ pikiran Doni langsung tertuju pada kekasihnya Nani. Bagaimana nasibnya sekarang? Doni langsung memeriksa semua ruangan yang terdapat di rumah tersebut, namun dirinya tak juga menemukan Nani. Doni bertanya-tanya dalam hati, apa yang sebenarnya terjadi dan kemana sang kekasih? Pikiran Doni yang dipenuhi rasa kalut yang mendalam. Ia langsung keluar dari rumah tersebut dan berusaha mencari petunjuk di situ. Tiba-tiba saja Doni melihat ada seorang lelaki yang mengintip dari balik pintu rumahnya. Tayal, Doni pun langsung berlari menghampirinya. Saat dihampiri Doni, lelaki itu langsung menutup pintu, namun Doni dengan secepat kilat langsung menendang pintu rumah orang tersebut. Seketika pintu itu pun terbelah dengan seorang lelaki di baliknya yang sedang ketakutan. Ampun, ampun, jangan sakitin saya, ucap lelaki itu memohon. Tanpa banyak bicara, Doni langsung menarik kerah baju orang tersebut dan menanyakan tentang apa yang sebenarnya terjadi. Dengan terbata-bata, orang itu pun berkata, jadi Ate bukannya orang Papari? Bukan, saya saudara dari mahasiswa itu. Kenapa mereka ada yang dibunuh? Tanya Doni dengan mata yang merah. Mendapat itu, lelaki tersebut pun menceritakan hal yang sebenarnya terjadi. Lelaki itu berujar, jika Fahri merupakan anak kepala desa penganut ilmu hitam. Tak jarang juga Fahri mencari gadis-gadis muda yang memiliki paras cantik untuk dijadikan tumbal. Namun baru kali ini Fahri mengundang para mahasiswa untuk masuk ke dalam perangkapnya. Saya pikir orang suruhannya Papari yang mau ngeberesin korban-korban di rumah itu, ucap lelaki yang berada di depan Doni sekarang. Kok bisa sih orang kayak Pari ada di mari? Emangnya kagak ada yang ngelaporin? Saut Doni. Wah, semua warga di sini takut, soalnya kalau ada yang berani sama dia pasti nggak lama bakal hilang. Terus biasanya mayatnya ditemuin di tengah hutan, ungkap lelaki tersebut. Sementara di tempat yang berbeda, pada sebuah rumah besar dengan halaman luas yang sedikit tersembunyi oleh pepohonan lebat, Fahri duduk bersila di depan sebuah sesajen. Cahaya remang dari lilin yang menyala di sekelilingnya memantulkan bayangan menyeramkan di dinding. Matanya terpejam, mulutnya berkomat kamit melantunkan mantra dalam bahasa yang sulit dimengerti. Di hadapannya, sebuah kendi tanah liat berisi cairan hitam pekat mengeluarkan asap tipis. Di tengah ruangan, Nani terbaring tak sadarkan diri di atas kayu-kayu berlapis kasur tipis. Tangan dan kakinya terikat dengan kain merah yang sudah dilumuri oleh darah. Di sekelilingnya, Fahri berdiri dengan tatapan tajam. Kedua tangannya terangkat ke langit, menggumamkan mantra dengan suara lirih namun penuh kekuatan. Bayangan-bayangan aneh bergerak di dinding, seolah menari mengikuti irama mantra yang diucapkan Fahri. Kendi tanah liat yang berisi cairan hitam di depannya mulai bergoyang dan mengeluarkan asap pekat. Di sudut ruangan, pria tua yang menjadi gurunya itu tersenyum puas. Nani, kamu akan menjadi persembahan yang sempurna, gumam Fahri. Matanya dipenuhi cahaya merah yang menyeramkan. Tiba-tiba saja Nani membuka matanya, pandangannya kosong.
Bibirnya sedikit bergerak, seolah ingin mengatakan sesuatu tapi suaranya tertahan. Hingga tiba-tiba terdengar suara gaduh di luar rumah. Ya, itu adalah Doni yang telah menghantamkan mobilnya ke gerbang rumah Fari. Di situ, Doni yang diantar lelaki tadi akhirnya menemukan di mana Fari berada, karena Doni yakin jika Fari telah menyandera Nani tanpa membuang waktu. Doni langsung keluar dari mobil dan meninggalkan lelaki tadi serta Gembul yang masih berada di dalam mobil. Nampak anak buah Fari langsung berhamburan keluar untuk menyerang Doni. Di situ, bagai seekor banteng mengamuk, Doni langsung menghajar siapapun yang berada di dekatnya. Rupanya Doni sudah berada di ambang batas kesadarannya karena ia sangat mencemaskan keadaan sang kekasih, sehingga tak heran jika dengan mudahnya para anak buah Fari dibuatnya luluh lantak dalam sekejap. Tak lama kemudian, Fahri pun keluar dari dalam rumahnya dengan tatapan tajam yang menghujam langsung ke arah Doni. "Siapa kamu? Berani-beraninya ikut campur. Apa kamu sudah bosan hidup?" Tanpa membalas patah kata pun, Doni langsung berlari. Dia langsung menerjang Fahri. Lompatan Doni begitu tinggi hingga sempat mengagetkan Fahri pada saat itu. Namun, rupanya Fahri bukanlah sosok yang sembarangan. Dia dapat menghindar dari serangan Doni dengan cepat. Setelah menghindar, Fahri sempat menoleh ke arah Doni untuk mengetahui posisinya. Namun, seketika telapak kaki Doni sudah mendarat 1 inci dari wajahnya. Plak! Ya, tendangan Doni tepat mengenai wajah Fahri dengan tepat yang membuat tubuh Fahri terpental jatuh di tanah. Hanya itu, sesaat setelah tubuhnya tergeletak, Fahri kembali mendapat serangan hebat dari Doni. Doni langsung menumbuk dada Fahri menggunakan sikunya. Tak hanya bagian dada Fahri, wajahnya pun tak ketinggalan. Doni menghantamnya berulang kali dengan pukulannya. Sekiranya cukup, Doni langsung menanyakan keberadaan Nani pada Fahri yang terlihat sudah tak berdaya. Namun bukannya memberitahu keberadaan Nani, Fahri malah tersenyum sambil tertawa kecil. "Kamu terlambat. Kamu lihat, kamu lihat di balik pintu itu," ucap Fahri terbata-bata. Saat itu, keduanya tepat berada di depan pintu rumah Fahri dan pandangan Doni pun langsung tertuju ke dalam rumah. Di situ terdapat celah pintu yang belum terbuka sempurna yang hanya memperlihatkan kaki seseorang yang sedang terbaring. Karena penasaran, Doni langsung membuka pintu tersebut. Setelah terbuka lebar, nampaklah pemandangan yang membuat Doni lemas tak berdaya. Ya, itu adalah Nani yang terbaring dengan pelati yang sudah tertancap di dadanya. Darah segar mengalir deras membasahi tempat tidur kayu itu dan lantai di bawahnya. Tubuh Nani tampak tak bergerak. Cahaya di matanya menghilang. Nani sudah tiada. Doni berlari secepat yang ia bisa. Nafasnya memburu, matanya membelalak saat dia melihat apa yang ada di hadapannya. Tubuh Nani terbaring tak bernyawa di atas kasur kayu dengan darah masih mengalir dari luka di dadanya. Doni jatuh berlutut. Dadanya terasa sesak seolah dunia di sekelilingnya runtuh. "Nani, Nani!" teriak histeris yang mengguncang-guncang tubuh kekasihnya. Berharap ini semua hanyalah mimpi buruk, tapi tubuh itu sudah dingin. Air mata Doni jatuh tanpa bisa ia tahan. Sementara itu di luar, Fahri yang sambil memegangi dadanya karena terluka hanya tertawa pelan. "Kamu terlambat. Dia sudah menjadi milik kegelapan." Doni bangkit perlahan. Tangannya terkepal erat. Amarah, kesedihan dan dendam bercampur menjadi satu. Dengan mata merah dan nafas yang berat, ia bersumpah jika malam ini untuk pertama kalinya ia akan menghilangkan nyawa seseorang apapun yang terjadi. Doni tak bisa lagi menahan amarah yang sudah membujak. Matanya merah, wajahnya penuh air mata, tetapi rasa sakit dan kehilangan itu berubah menjadi kekuatan yang membara. Segala rasa cemburu, kekhawatiran dan penderitaan yang ia rasakan seolah meledak menjadi ledakan kekuatan luar biasa. Dengan langkah penuh kebencian, Doni maju ke arah Fahri yang berdiri tenang. Meskipun melihat dirinya akan dihancurkan, Fahri tersenyum sinis, tapi di dalam matanya ada sedikit ketakutan yang mulai muncul. Ketakutan terhadap kekuatan yang tidak bisa ia kendalikan. Doni meluncurkan pukulan pertama sangat keras yang langsung membuat Fahri terpental ke dinding. Namun Fahri dengan cepat bangkit seolah tidak merasakan rasa sakit. "Kamu pikir kamu bisa membunuh saya? Aku memiliki kekuatan yang tidak kamu tahu," ujar Fahri dengan senyuman tipis walau darah mengalir dari bibirnya.
Kamu lihat sebentar lagi, kekuatan saya akan muncul. Namun, Doni tidak mendengarkannya, matanya sudah gelap, fokusnya hanya pada satu hal, membayar lunas semua yang telah dilakukan Fahri, mengakhiri hidupnya dengan cara yang paling mengenaskan. Pukulan demi pukulan mengarah ke wajah Fahri, dan setiap Doni menghantamnya, wajah Fahri semakin rusak, semakin tak berbentuk, tulang dan dagingnya remuk, darah mengalir deras, tapi Fahri tetap tidak jatuh. Sebuah teriakan terdengar. Bukan, bukan teriakan dari mulut Fahri, tapi dari dalam dirinya, sebuah teriakan kegelapan yang meresap ke dalam tubuhnya, tetapi tetap tidak cukup untuk menghentikan Doni yang semakin beringas. Sekali lagi Doni menghantamkan tinjunya ke wajah Fahri dengan sekuat tenaga, hingga akhirnya wajah Fahri sudah tak terlihat seperti manusia lagi, remuk, hancur, seakan-akan semua kekuatan gelap yang ada pada dirinya tak bisa melawan kekuatan kemarahan Doni. Tubuh Fahri mulai terkulai lemas, dan akhirnya dengan satu pukulan terakhir yang sangat keras, kepala Fahri hancur, tak ada lagi kehidupan di dalam tubuhnya. Fahri tewas mengenaskan. Doni berdiri ternganga, nafasnya berat, tangan dan tubuhnya penuh darah. Darah Fahri yang sudah tak bernyawa. Dunia di sekelilingnya berputar, tetapi ia merasa kosong, hatinya terasa hancur. Dan meskipun ia berhasil membunuh orang yang telah merenggut hidup kekasihnya, tidak ada kebahagiaan yang ia rasakan. Ia menatap tubuh Fahri yang sudah tak bernyawa, lalu menatap tubuh Nani yang masih terbaring di sana. "Nani, maafin abang ya. Abang terlambat," bisik dengan suara serak. Air matanya kembali jatuh, dan ia pun berlutut di samping tubuh Nani, menggenggam tangan kekasihnya yang sudah dingin. Di antara darah, kehancuran dan kegelapan malam, Doni merasa hidupnya hancur. Ia telah kehilangan segalanya, meski kemenangan atas Fahri seakan hanya menjadi kepingan dari kehampaan yang ia rasakan sekarang. "Nani!" teriak Doni, disusul berkumandangnya azan subuh yang bergema di kupingnya. Ya, azan subuh yang tiba-tiba saja membangunkan Doni dari mimpinya. Rupanya itu semua hanyalah mimpi. Doni terbangun di atas kasurnya dengan wajahnya yang diguyur oleh keringat. Doni langsung mengucapkan syukur. "Alhamdulillah, cuma ngimpi," ucap Doni disusul suara bletak. Aduh, perih. Rang Doni kesakitan. Itu adalah jitakan dari Ma Zubaida yang terkejut mendengar suara teriakan Doni tadi, karena rupanya Doni sempat mengigau, berteriak-teriak menyebutkan kata Nani saat bermimpi buruk. "Makanya kalau tidur baca doa, cuci kaki." "Lo emang mimpi apaan sih, Don sampai teriak-teriak kayak begitu?" ucap Ma Zubaida sewot. Doni tak langsung menjawab. Sambil memegangi kepalanya, Doni melihat handphonenya. Jika hari itu adalah hari Minggu. Ini hari Minggu ya, Mak?" ucap Doni. "Lah, lu kayak orang keder bangun-bangunannya nari. Udah buruan sholat subuh, udah ajan," sahut Ma Zubaida. Mengetahui jika hari itu adalah hari Minggu, Doni merasa lega. Itu menandakan jika baru semalam ia bertemu dengan Ivo, dan kejadian dengan Nani tadi hanyalah mimpi buruk belaka. Selesai. Wah, luar biasa kisah warung kopi Bang Doni. Ternyata nih plot twist banget ya. Nggak nyangka, saya asli nggak nyangka. Ternyata itu semua adalah mimpi. Aduh. Udah kaget juga nih. Wah, Aninya meninggal nih ya kan. Aninya udah nggak ada lagi nih. Udah kaget juga, udah nggak seru lagi dong. Tapi ternyata itu hanya mimpi, sampai akhirnya seorang Ma Zubaida mencita kepalanya Doni. Wah, alhamdulillah cuma mimpi. Gara-gara dia itu ngigo tuh. Jadi Doni itu dia teriak, "Nani!" Wah, makanya denger ya kan. Ngapain bocah teriak-teriak malam-malam. Jadi begitulah teman-teman ya. Kalau saya mencoba melihat dari kisah ini akibat daripada Doni yang kepikiran banget ya. Karena Doni malamnya ngobrol sama Ivo sama Sinta. Nah dia tuh setelah itu masih kepikiran tuh. Bahkan sampai rumah dia nanya sama Gembul kan. "Bul, gimana nih Bul ya?" Tapi dia masih, Gembul juga cuek aja. Orang juga nggak ngapa-ngapain kan menurut Gembul. Tapi ya itulah Doni, tidak benar-benar nggak mau nyakitin hati Nani. Jadi dia sampai rumah dia tuh benar-benar masih kepikiran, dan saya agak curiga sini ya. Ya seharusnya kalau memang nggak ada apa-apa ya udah dong, nggak perlu takut juga misalkan ngobrol sama cewek, kecuali berduaan doang atau di tempat yang tidak biasa. Tapi kan ngobrol di warung kopi miliknya dia, dan itu pun nggak sendiri, nggak berduaan doang gitu, ada Sinta juga. Jadi ya jangan-jangan Doni juga ini nih, aduh nggak ngerti juga deh. Ivonya juga sih rajin banget datang warung kopi Bang Doni.
Tapi keren-keren banget ya. Saya suka nih konflik yang dibuat di sini, bagaimana Doni dilema di antara Nani dan Ivo. Keren banget pokoknya buat Mas Dani SBR. Ditunggu lagi untuk kisah warung kopi Bang Doninya lagi. Silakan buat teman-teman mungkin yang punya komentar lain ya, yang punya pendapat lain tentang kisah barusan, bisa menuliskan di dalam kolom komentar ataupun hanya sekedar saling menyapa. Silakan, insya Allah kami akan menjawab satu persatu. Dan buat teman-teman yang suka dengan video barusan, silakan bisa diklik tombol like, tombol jempolnya, boleh juga ya dibagikan atau di-share link videonya ini ke teman-teman yang lain agar juga ikut merasa terhibur. Mari kita ambil hikmah baiknya saja dari kisah barusan dan dibuang yang buruk-buruknya. Dan buat teman-teman yang belum subscribe, sekali lagi ayo dong bisa diklik dulu tombol subscribe, jangan lupa lonceng notifikasinya dinyalakan agar teman-teman selalu mendapatkan notifikasi dari konten-konten yang akan kami upload di setiap harinya. Dan untuk channel Ilo Ekstrim kami upload setiap malam jam 7 malam waktu Indonesia bagian Barat. Setiap malam pokoknya langsung aja pantengin jam 7, channel Ilo Ekstrim akan ada video terbaik terbaru untuk teman-teman semua ya. Dan buat teman-teman mungkin yang punya kisah horor misteri yang apabila mungkin berkenan dibawakan di channel kami, kisahnya kisah nyata berdasarkan pengalaman pribadi, silakan bisa dikirimkan ke kami ke nomor telepon kami yang ada di bawah sini. Dan bebas ya, kirimannya boleh dalam bentuk suara atau audio atau voice note, boleh juga dalam bentuk tulisan, pokoknya senyamannya teman-teman aja. Dan buat teman-teman yang sudah mengirimkan kisah, kami ucapkan terima kasih. Di akhir kata saya Ilo mengucapkan permohonan maaf apabila mungkin dalam pembawaan kisahnya barusan ada kata-kata saya yang salah ataupun ada kata-kata saya mungkin yang kurang berkenan. Saya mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Sampai berjumpa lagi di konten-konten kami selanjutnya yang pasti tidak kalah ngerinya, yang pasti tidak kalah seramnya. Masih bersama saya Ilo di channel Ilo Ekstrim. Salam sehat, sukses, bahagia selalu untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.